Assalamualaikum Pak Haji. Ya, nama? Fitri dari Jakarta. Fitri dari Jakarta. Ya. Oke, mau nanya atau mau testimoni? Tanya Pak. Boleh nanya. Ya. Saya kan udah usaha saya udah jatuh ya Pak, ketipu, terus berjalan. Ketipu? Ya. Ketipu, berarti yang blow on siapa? Ketipu, berarti yang blow on siapa? Saya Pak. Saya. Tepuk tangan dong untuk cantik blow on. Yes. Pertanyaan apa on? Ya. Itu kan dari tahun 2012 Pak ya sampai 2012. Ya. Ketipunya berapa nilainya? Miliaran sih Pak. Miliaran. Miliaran. Iya berapa? Kurang lebihnya 5. 5 miliar. Tepuk tangan dong untuk si blow on. Alhamdulillah. Ya, jadi sampai saat ini kan saya jadinya ngontrak rumahnya ya Pak. Rumahnya ngontrak. Ya. Jadi ibu tinggal di rumah sama siapa saja? Sama ibu, kakak, sama ibu, adik. kakak, adik. Siapa lagi? Adik. Adik. Ibu udah pernah nikah belum? Belum. Belum. Tepuk tangan dong untuk gadis blond. Ibu nggak mau nikah? Mau dong Pak. Oke, Man, promosi Man. Udah. Hah? Udah kan. Kapan promosinya? 3 minggu yang lalu. Sekarang promosi lagi. Ini banyak peminat kok. Pak, yang ini Bandot, dulu dong, bandot. Pak. Ada 1 truk bandot minat. Ayo. Dicari laki-laki. Malu apa udah nggak? Hubungi di HP nomor. Ayo. Nanti aja Pak. Yang Alah udah cari. Promosi dulu promosi. Dulu, Nanti Pak. yang lunasin laki lo yang baru. Nih dia mau ngelunasin. Amin. Kayak Red aja melintir. Ayo. Berminat hubungi di HP nomor 0812 869 63369. Pelan-pelan. Dicari laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, dan terakhir harus ngaceng. Yang berminat hubungi di HP nomor 0812 8696339. Sekali lagi pelan-pelan. 0812 Sip, tepuk tangan dong. Lanjut on. Ya sama ini kehidupan sih untuk hidup itu ada. Untuk hidup ada. Ya, bergantian aja kalau rezekinya kadang Man, ada suruh ke depan Man. Untuk hidup ada. Ya, kadang rezekinya masuk dari kakak, kadang dari adik, kadang dari saya gitu ya. Cuman 1 tahun ini tuh saya blas nggak ada apa-apa, nggak ada pekerjaan, nggak ada uang, nggak ada, wah pokoknya repot banget deh. Saya juga udah yang ya dibilang putus asa sih enggak, cuman kok gini amat ya gitu loh. Saya Kok gini amat ya? Maksudnya, Ibu tahu gak kenapa gini amat? Kenapa? Karena amat tiap malam tahajud di sini. Gak ngajak-ngajak si Amat Pak. Apa? Si Amatnya gak ngajak, kalau ngajak saya ikut. Amat gak ngajak ibu karena Amat lagi ngaceng. Nanti ya kalau Amat gak ngaceng ya. Terus? Iya, maksudnya tuh saya udah yang ya itu, aduh saya harus ngapain lagi, saya harus gimana lagi gitu. Bu, kenapa ibu nggak berubah? Karena ibu isinya di hatinya tuh isinya ini.
gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel. Ini ada di ibu semua. Coba ini jangan ada. Kenapa Pak Haji? Karena ini nggak ada di Al-Quran. Yang nggak ada di Al-Quran, kenapa ada di ibu? Keluarin dong. Contoh, gundah. Tidak ada ayatnya di Al-Quran yang berbunyi, siapa yang gundah akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Enggak ada. Kenapa ibu gundah? Kedua, siapa yang gelisah akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Enggak ada. Kenapa ibu gelisah? Murung. Siapa yang murung akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Itu ayat enggak ada. Yang ada di Al-Quran ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Itu yang ada. Jadi ibu dari bangun tidur sampai mau tidur, ini berlaku semua, isinya cuman syukur. Ibu enggak, dari bangun tidur yang dicari apa? HP. Enggak boleh dong. Masa bangun tidur yang dicari HP? Yang dicari siapa? Allah. Tuhan kita. Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, ibu saya, kakak saya dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Begitu. Baru kaki ibu turun. Pasti ada yang kasih uang saya modal 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ini kan enggak ibu, yang ada isinya ngeluh. Sampai kapan ya begini terus, sampai kapan ya? Akhirnya Allah telepon Kus Plus. Kus Plus tolong jawab dah. Kapan? Sampai. Nggak boleh bu. Nggak boleh. Jadi jalanin aja sambil gembira. Ibu nggak boleh berdoa nangis. Kita nih Pak gara-gara utang. Itu kalau malam kita nangis berdoa sama Allah. Nangis kita berdoa sama Allah. Paginya jam 9 kita telepon ke BRI top up. Kata Allah, geblek kamu. Nggak ada doa-doa nangis. Siapa yang doa nangis? Gembira. Terima kasih Allah, terima kasih. Jadi berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik sama Allah. Dengan adanya utang, kita jadi rajin bangun jam 00, senyum, mandi tahajud, taubat. Begitu. Jangan kita, salah saya apa Allah? Kenapa saya seperti ini? Kata Allah, si goblok. Bukannya bersyukur, malah nyalah-nyalahin diri sendiri. Nggak ada. Tapi katanya kalau doa mesti begitu. Nggak boleh dong. Lo datang yang ngajarin lo kaya raya gak tuh? Pakai mobil Robicon gak? Pakai Hummer gak? Orang yang ngajarin juga naik mobilnya Avanza, Xenia, ngapain? Jadi ibu rubah doanya. Ini berlaku semua. Jalanin, syukurin, nikmatin. Mikir, komen, ngeluh nggak boleh. Gitu. Tapi kalau ibu mau privat, nanti diajarin agak lama. Kalau di sini ngajarin nggak bisa lama karena banyak tamunya. Contoh ya Pak, maaf nih. Pak Haji, saya mau cair 10 miliar per minggu. Boleh. Akhirnya dia privat ke bawah. Saya bilangin, Bu, sampai kiamat nggak akan ibu punya duit 10 miliar. Yang ada duit masuk ke ibu 100 miliar habis. 10 miliar habis. 15 miliar habis. 200 miliar habis. Kok Pak Haji tahu? Karena di badan ibu ada hodamnya. Keluarin dulu dong hodamnya. Nah, jadi enaknya kalau privat kita bisa tahu Pak, apakah di badan Bapak ada hodamnya atau enggak. Percuma Bapak banting tulang, nyungsep. Kalau ada hodamnya gimana? Nah gitu. Ibu jangan nanya Pak Haji di badan saya ada apa. Langsung saya jawab, nenen 2, alat kelamin 1.
Tepuk tangan dong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya yang kedua kali ke sini. Yang kedua kali. Ya. Tinggalnya di mana? Dari Tasikmalaya, Pak Haji. Tasikmalaya. Namanya saya Totoh. siapa? Toto. Toto. Ya. Saya pernah privat Pak Haji di Nat Prabu. Ini Natrabu. Ya, tanggal 19 Agustus. Ya. Sampai sekarang udah berapa bulan lah gitu ya. Waktu itu hajatnya apa waktu privat di Natrabu? Hajatnya itu saya kan di kampung saya DKM di Mekarin, Pak Haji, dibagi dua. DKM. Iya. Lalu DKM saya, bagian DKM saya gitu maksudnya. Belum ada apa sih namanya ustadznya gitu Pak Haji. Jadi ya kayak gimana gitu ya, jemaahnya gitu. Kayak nggak ada bapaknya gitu Pak Haji. Jadi saya itu pingin bikin rumah buat ustadz gitu. Waktu itu hajatnya saya. Bapak pengen Punya rumah buat ustadz gitu. oh mau bikin rumah buat ustadz. Ya, karena nggak dibikinin rumah Pak Ustadz pada nggak mau gitu. Oh jadi kalau ustadz mesti dibikinin rumah. Iya. Nah bapak nggak punya uang untuk bikin rumah. Iya. Buat bikin rumah ustadz bapak nggak punya uang. Iya. Bapak perlu uang berapa? Ya minimal lah gitu 1 miliar gitu buat 1 itu, miliar Iya. ya. Buat Itu kalau 1 miliar kira-kira bisa kebangun rumah keong atau rumah kura-kura. ya kalau di kampung Pak Haji mewah lah Mewah. 1 miliar ya. 1 miliar. Iya. Cukup. Cukup. Ya. Tapi kan waktu itu kata Pak Haji nyuruh 10 miliar gitu ke saya. Iya, kamu kenapa Iya. minta 1 miliar? Saya maunya 10 miliar. Iya, Kamunya kan- nggak nurut sama gurunya. Iya kan saya juga minta ke Allah 10 miliar. Tadi bilangnya 1 miliar. Kan buat Pak Ustadznya kalau 10 miliar kan kelebihan gitu Pak Haji, Nggak kebanyakan. apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, terus begini Pak Haji ya. Saya ini punya uang itu 40.000. Apa? 40.000. Apanya? Punya uang waktu itu tabungan 40.000. gitu. Iya. 40.000 rupiah. Iya, pakai sedekah 10.000. Lalu sisanya ya setiap minggu 1.000, terus sedekah subuhnya 100 gitu Pak Haji ya. 30.000. Sedekahnya 1.000. Ya. Setiap minggunya 100.000. Gini Pak Haji. Ini yang blond. Yang blond. Gurunya apa? Biar bercanda gitu Pak Haji. Apa? Bercanda. Oh bercanda. Jadi begini Pak Haji, Iya. saya punya uang 40 juta waktu itu. 40 juta. Iya. Lalu sedekah 10 juta. Ya. Terus sisa 30 juta itu ya sedekah Jumat Barokah 1 1 juta. juta. Terus sedekah subuh 100.000 per hari. Cuma mampu 14 minggu Pak Haji. Uangnya udah habis. Habis ya. Belum datang yang 10 miliar. Belum sampai sekarang. Boro-boro 10 miliar. Semiliar juga nggak masuk. Iya. Gimana tuh? Lalu sekarang setelah itu istri sama anak saya sudah nggak mendukung lagi Pak Haji. Sekarang Istri gimana sama tuh? anak Iya, nggak mendukung. nggak gitu. mendukung ilmu RDI lagi. Iya. Oh iya. Jadi Gimana Bapak itu? sendirian nih. Iya. Sendirian nih, menjalani ilmu RDI sendirian. Iya, kemarin waktu pertama berdua sama istri. Oh, waktu ke Natrabu berdua sama istri. Iya. Sekarang ke sini sendiri. Sendiri. Nanti Itu saya juga tanya- bertengkar dulu di rumah. Bertengkar dulu. Iya. Gampang, Pak. Istri abaikan dulu. Iya. Nanti Bapak saya ambilin mbek betina.
buat temen Bapak. Tepuk tangan dong. Mbak Betina. Solusinya gimana tuh Pak Haji? Gampang. Nanti yang nggak muat maju ke depan sini. Suruh duduk sini maju man. Yuk suruh maju sini. Gampang lah Pak. Jadi kenapa Bapak hajatnya lemot? Ini berlaku semuanya. Ayo bos ke depan bos maju. Kenapa Bapak maju sini bos? Yuk depan. Ayo ibu depan sini. Maju sini nih. Kenapa hajatnya bos lemot? Karena penyebabnya cuma satu. Sampai kapanpun juga hajat lo gak bakal terkabul. Kenapa? Karena lo bikin kesalahan. Yaitu menghina Allah. Kapan gue menghina Allah? Jadi menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan Allah. Bukan mengolok-olok Allah. Tapi dengan cara 6. Nah lo salah satunya dilanggar. Apa tuh? Kalau kita nggak boleh takut. Jadi orang yang takut, orang yang menghina Allah. Kedua, nggak boleh khawatir. Orang yang khawatir, orang yang menghina Allah. Ini yang terakhir lu banget nih. Orang yang suka berharap. Orang yang suka berharap, orang yang suka menghina Allah. Mikir, komen, ngeluh. Nah lu berharap. Jadi lu berharap meraktekin ilmu RDAY, mengharapkan 1 miliar. Nggak boleh. Jadi ilmu RDAY itu jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau bos enggak, mikir, komen, Kurasa kayak gitu Pak Haji. Hah? Kurasa kayak gitu. Syukurin, nikmatin gitu. Bapak. Iya. Tapi kalau gue keker enggak, lu berharap. Berharap 1 M, berharap 1 Malah M, sekarang ada berharap 10 M, nggak boleh bos. Ini tamu gue nih bos, dia meraktekin ilmu RDAY ini dalam waktu 7 hari cair 10 M. Nih satu lagi cair lagi 10 M. Iya sekarang saya itu aturan itu yang pakai dia itu dilaksanakan itu di rumah. Tapi nggak boleh berharap bos. Baru 5 hari itu saya laksanakan itu. Makanya lo nggak bakal cair 10 M karena lo berharap. Dengan saya meraktekin sayembaranya Pak Haji, saya berharap pasti saya bisa. Nggak boleh. Berharapnya nggak boleh, tapi pasti ya. Boleh, tapi berharapnya nggak boleh. Lo tuh ada berharap bos. Berandai-andai. Andai kata nih cair 10 M buat bangun rumah ustadz. Nggak usah gede-gede, kasih aja yang 100 juta aja deh. Yang 900 atau 1 miliar aja deh. Yang ini nggak boleh bos. Lo udah ngeplot. Tahu gak ngeplot? Iya. Ngeposin. Boleh gak? Nggak boleh bos. Jadi kalau orang main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas. Kita udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, offside. Tendangan bebas. Nah coba lo jangan ngeplot. Di otak lo jangan ngeplot. Kalau gue cair 10 M, gue mau ini. Nggak boleh bos. Jadi kesalahan saya cuma sedikit. Coba itu jangan dilanggar. Lo sholat tobat bos. Ya. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lo cari di situ. Kalau ngeplot apa namanya? Gitu. Gak boleh. Lu suka ngeplot. Kalau bahasa orang bilang namanya berharap. Nah gak boleh. Namanya baru 5 hari itu saya laksanakan yang 2. Oh terus yang dong. 18. Ini kan yang 7 hari udah ada yang terkabul. Ini barusan tadi kan ada yang terkabul. Cair 10 M. Yeah. Gue maunya per minggu 10 M. Maunya. Nanti kita berangkat bareng ke Dubai. Lanjut nanti umroh. Mau gak berangkat semua? Nah ya udah paksain. Daripada ngobrol pak, kita ngobrol aja. Di masjid ngobrol, di warkop ngobrol, di keadaan mendingan sholat tobat 10 miliar setiap minggu. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Sip, tepuk tangan dong luar biasa. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya.